Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semuanya. Ini saya akan menjelaskan tentang PPT yang sudah Anda ambil dari e-learning ya. Pada pertemuan tentang radiasi matahari ini harapannya bahwa nanti di akhir kuliah ini mahasiswa mampu menghubungkan peran radiasi matahari dalam kehidupan dan bidang pertanian. Kemudian capaian yang kedua adalah mahasiswa mampu menyimpulkan tentang apa yang dimaksud dengan radiasi matahari di dalam kehidupan makhluk hidup. Kemudian selanjutnya, nah di sini untuk radiasi matahari nanti kita akan memberikan gambaran atau latar belakang dari pengertian serta unsur-unsur yang perlu kita bahas dalam radiasi matahari. Kemudian kita juga nanti akan mendiskusikan secara bersama-sama tentang bagaimanakah proses radiasi matahari sampai ke bumi. Apakah itu hanya radiasi langsung? Apakah juga ada proses pemantulan dan apakah juga ada proses penerusan ya. Kemudian kita juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penerimaan radiasi matahari. Ya, diantaranya yaitu jarak bumi dan sudut datang itu tentu akan mempengaruhi besar kecilnya faktor yang mempengaruhi besarnya intensitas cahaya yang masuk di permukaan bumi. Nah, kemudian apa manfaat dan dampak serta upaya bagi kita untuk meningkatkan efisiensi atau pemanfaatan tersebut? Nah, selama Anda bisa menjelaskan secara rinci dan lancar tentang chapter desain ini, maka insya Allah Anda juga sudah bisa memahami serta mengetahui tentang capaian pembelajaran di bab 3 ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa radiasi matahari, namanya saja radiasi, jadi merupakan pancaran energi. Ya, pancaran energi tentu saja dari mana? Dari pusatnya, yaitu radiasi matahari berbentuk sinar. Ya, kemudian karena berbentuknya sinar, maka proses penyampaiannya atau bergeraknya sinar dari pusat menuju ke permukaan bumi itu dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi radiasi itu merupakan pemancaran dan perambatan gelombang yang membawa tenaga melalui ruang atau antara. Misalnya yang dimaksud di sini adalah pemancaran dan perambatan gelombang elektromagnetik, bisa juga gelombang bunyi atau misalnya lentingan ya, juga penyinaran lampu. Nah, misalnya Anda mempermainkan sinar lampu dari senter ya, itu Anda bisa lihat bahwa pusat sinarnya ada di lampu yang ada dalam senter itu, kemudian dia juga mengeluarkan energi walaupun kecil ya, karena watt lampu yang ada di dalam senter itu kecil sekali. Nah, kemudian untuk cahaya matahari itu Anda tentunya sudah tahu bahwa cahaya matahari merupakan energi bagi aktivitas fotosintesa, dan Anda juga tahu bahwa tanaman itu merupakan makhluk hidup yang bisa mengolah
atau mempersiapkan makanannya sendiri. Jadi tidak seperti manusia. Manusia itu tergantung pada tanaman, pada hewan untuk bisa hidupnya. Sedangkan untuk tanaman merupakan autotrof ya, bukan heterotrof, mampu memasak sendiri, menyiapkan makanannya sendiri. Dari mana? Tentu saja dari air plus CO2. Kemudian ada bantuan energi dari radiasi matahari dan bantuan enzim dari tubuh tanaman, maka akan menghasilkan karbohidrat. Nah, hasil samping dari fotosintesa adalah O2 atau oksigen, yang mana oksigen itu bisa kita manfaatkan sebagai udara yang kita serap, sedangkan kita mengeluarkan CO2, yang mana CO2 itu nanti dipakai oleh tanaman. Dari sini akan terlihat adanya hubungan timbal balik atau kesinambungan antara manusia dengan tumbuhan, ya. Nah, kemudian energi yang diperoleh dari radiasi matahari itu energi yang paling efektif untuk kegiatan fotosintesa itu pada panjang gelombang 400 sampai 700, yang mana Anda biasa mengenalnya dengan istilah gelombang atau energi tampak yang berwarna Michiku Hibiniu. Nah, disinilah energi yang dimanfaatkan oleh tanaman dalam aktivitas fotosintesa. Nah, seberapa besar radiasi matahari itu bisa diterima oleh suatu permukaan, itu ya tergantung dari kemampuan klorofil untuk menangkapnya. Kemudian juga tergantung dari ketebalan daun, juga tergantung dari pendistribusian daun. Seperti misalnya, kalau Anda mengukur seberapa besarnya intensitas yang ada di permukaan tanah dari suatu lahan yang ditanami tanaman bambu misalnya, akan berbeda dengan jumlah intensitas yang diterima oleh suatu permukaan tanah dari areal penanaman yang misalnya ditumbuhi oleh tanaman mangga, ya. Nah, sama-sama tanaman tahunannya, tetapi karena bentuk kanopinya, bentuk distribusi tanaman yang tumbuh di situ berbeda, maka juga akan bisa mempengaruhi kemampuan daripada sinar itu untuk menerobos ke lapisan yang lebih bawah. Sehingga kita mengenal kalau dalam dunia pertanian pada sistem pola tanam tumpang sari, ya, itu maka akan ada tanaman yang sebagai penaung, ada tanaman yang sebagai tanaman sisipan atau tanaman sela, yang mana yang difungsikan sebagai tanaman sela itu biasanya tanaman yang kurang membutuhkan intensitas radiasi yang tinggi dalam aktivitas fotosintesanya. Nah, unsur-unsur radiasi matahari yang perlu kita pelajari di sini adalah tentang intensitas itu sendiri, yaitu besar kecilnya radiasi yang dipancarkan oleh matahari, dan juga bisa pada periodisitas. Periodisitas ini adalah menyatakan panjang hari, menyatakan berapa lamanya matahari itu memancarkan sinarnya dari terbit sampai dia terbenam. Nah, biasanya efek dari adanya periodisitas ini, maka kita mengenalnya dengan istilah panjang hari. Ya, panjang hari tentu saja akhirnya ada dampaknya pada penamaan di tanaman, yaitu tanaman hari panjang, tanaman hari pendek, dan tanaman hari netral. Biasanya untuk periodisitas radiasi matahari ini pengaruhnya bisa kita lihat pada umur pembungaan, ya.
Nah, biasanya tanaman hari panjang itu akan menghasilkan bunga kalau mendapat penyinaran lebih dari 14 jam. Sedangkan kalau tanaman hari pendek, biasanya tanaman itu berbunga apabila mendapat penyinaran kurang dari 12 jam. Nah, sedangkan untuk tanaman hari netral itu adalah tanaman yang bisa berbunga baik di penyinaran kurang dari 12 maupun di penyinaran lebih dari 14 jam. Atau secara ringkasnya bahwa tanaman ini tidak terpengaruh oleh panjang hari untuk pembungaannya. Nah, apa akibat-akibat yang akan ditimbulkan bila suatu tanaman itu tumbuh pada fotoperiodisitas yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, nanti akan kita bahas bersama-sama di perkuliahan, yaitu melalui Google Classroom. Nah, kemudian unsur yang ketiga yaitu mengenai kualitas radiasi matahari. Kualitas ini bisa ditunjukkan oleh panjang pendeknya gelombang. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa radiasi matahari itu berupa gelombang cahaya. Nah, biasanya sinar yang mempunyai panjang gelombang yang pendek itu mempunyai energi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sinar itu mempunyai panjang gelombang yang panjang, maka energinya adalah rendah. Nah, di sini bisa dicontohkan panjang gelombang dari sinar-sinar yang mematikan atau berbahaya bagi kita adalah radiasi dengan panjang gelombang yang pendek. Mengapa? Karena dia mempunyai energi yang sangat besar. Energi yang terlalu besar itu kadang bisa merusak jaringan-jaringan tubuh kita atau tubuh tanaman. Nah, kalau Anda perhatikan, ketika Anda pemeriksaan kesehatan itu kan ada sinar X, ya. Nah, kita kan selalu harus terlindung atau tertutup badan kita dengan harapan sinar X-nya itu tidak terlalu masuk di dalam tubuh kita, karena sinar X itu merupakan sinar bergelombang pendek sehingga dia mempunyai energi yang besar. Nah, sedangkan contoh untuk energi yang bergelombang panjang itu adalah sinar inframerah, sehingga sinar inframerah ini tidak begitu berbahaya bagi makhluk hidup, ya, karena energinya tidak terlalu tinggi. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan, ini mungkin PPT-nya terbalik ya, intensitas cahayanya ada di bagian belakang. Untuk intensitas cahaya Anda bisa mengamati atau mengukurnya dengan alat pengukur intensitas cahaya luxmeter, ya, biasanya satuannya juga lux. Kemudian di sini untuk intensitas cahaya matahari itu besar kecilnya selain tadi dipengaruhi oleh panjang gelombang, biasanya intensitas cahaya matahari ini posisi, ya, posisi matahari terhadap bumi. Jadi kalau posisinya pada kondisi tegak lurus, di mana bayangan, ya, besaran matahari atau besaran luasannya yang memancarkan sinar itu kita terima dengan utuh. Oleh karena itu pada saat siang hari atau sekitar jam 12 sampai jam 1 itu kan orang mengatakan bahwa kondisi matahari tepat berada di atas kepala kita, ya. Nah, makanya terasa panas sekali karena permukaan dari matahari luasannya itu memancarkan seluruhnya ke bawah permukaan. Beda dengan kalau Anda misalnya menyorotkan, ya, misalnya dengan lampu senter pada posisi yang 45 derajat, maka
pancaran sinar yang sampai pada tempat tujuan itu tidak sebulat luas permukaan sumber cahayanya. Ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan radiasi matahari, yaitu berdasarkan jarak bumi terhadap matahari. Semakin jauh jaraknya, tentu penerimaan radiasi mataharinya juga berkurang. Begitu juga dengan panjang harinya. Ya. Semakin dia lama bersinar, tidak tertutup oleh awan, maka jumlah radiasi yang dipancarkan juga akan lebih banyak. Ini ada gambaran antara posisi perihelion dan aphelion, ya. Ini nanti bisa kita bahas, ya, sehingga di mana posisi bumi atau suatu negara atau suatu permukaan itu berada di sebelah mananya matahari, ya. Jadi bumi itu yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Sehingga di sini terlihat ada posisi jarak yang paling jauh dengan bumi dan posisi yang paling dekat. Posisi yang paling dekat itu adalah pada sebelah utara dan selatan, sedangkan yang terjauh adalah barat dan timur. Kemudian sudut datang juga akan mempengaruhi seperti tadi yang saya katakan, kalau dia persis pada posisi tegak lurus dibandingkan dengan posisi yang miring pada 45 derajat, itu maka luasan pancaran itu akan berbeda. Begitu juga dengan atmosfer bumi, ya. Anda tahu pada pertemuan yang kemarin sudah dijelaskan bahwa atmosfer itu merupakan selimut bumi yang melapisi bumi, ya. Jadi ketika radiasi mau masuk ke bumi itu harus melalui beberapa lapisan atmosfer. Nah, pada saat melewati beberapa lapisan atmosfer itu tentu akan terjadi proses penyerapan, ya. Kemudian nanti dibaurkan atau dipancarkan. Nah, sehingga jumlah radiasi yang sampai ke bumi atau ketika melewati lapisan-lapisan atmosfer itu tentu jumlahnya sudah tidak sama besarnya ketika dipancarkan oleh matahari itu sendiri. Nah, akibat adanya pancaran atau radiasi matahari, kita juga sering mengenalnya dengan efek rumah kaca, ya. Efek rumah kaca ini bisa digambarkan seperti ini. Nanti bisa kita bahas, ya, bersama-sama di kelas itu apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca, kemudian apa yang terjadi pada saat radiasi matahari masuk ke bumi, ya. Nah, ini sudah digambarkan secara jelas, ya. Di sini energi matahari yang jatuh ke permukaan bumi pun dipakai untuk apa, ya. Nah, tentu saja di sini terdapat keseimbangan antara jumlah atau energi yang masuk ke bumi dengan energi yang keluar ke bumi. Nah, kalau tidak ada keseimbangan itu, tentu Anda nanti akan mengalami suasana yang malam terlalu dingin, siangnya terlalu panas. Ya, kadang-kadang kita juga merasakan itu pada saat menjelang perubahan musim, ya, dari musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya, ya, akan terasa panas, ya, karena tertutup oleh awan sehingga proses pelepasan panas itu tidak berjalan dengan lancar, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari sekilas penjelasan slide ini. Mari kita diskusikan materi ini melalui Google Class di setiap pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.